Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas silakan disiapkan dulu kelasnya. Silakan duduk kembali. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa. Oke, siswa-siswi yang saya cintai, sebelum pelajaran kami mulai, mungkin ada hari ini yang tidak hadir. Coba kami cek jumlah siswa 35 yang nggak hadir hari ini. Oke, untuk pembahasan materi hari ini merupakan kelanjutan dari pertemuan kedua kemarin, yaitu tentang sel volta. Untuk pertemuan yang ketiga hari ini, kita akan membahas tentang penentuan potensial sel, yaitu proses reaksi kimia di dalam sel volta yang menghasilkan listrik. Nah, namun bagaimana cara menentukan potensial listrik tersebut atau potensial sel tersebut? Sebelum itu mungkin kami akan tampilkan tujuan yang akan kita capai hari ini. Ya. Itu capaiannya, tujuan pembelajarannya pertemuan yang ketiga. Saya besarkan dulu. Aduh. Tujuan yang pertemuan ketiga. Oke. Ini. Yaitu pertama, menentukan potensial sel pada sel volta. 1. Peserta didik mampu merumuskan potensial sel. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan potensial sel dari data potensial standar. Dan yang ketiga, mampu memprediksi kecenderungan unsur berdasarkan deret volta. Oke. Baiklah. Untuk pembahasan yang ketiga itu, untuk sel volta kemarin kita sudah tampilkan contohnya aki ya. Aki kendaraan motor, kenapa motor bisa di kickstarter, mesinnya bisa hidup? Dari aki. Aki itu menghasilkan apa kok mesin bisa hidup? Listrik. Berarti aki itu di dalam aki ada zat kimia atau enggak itu? Ada. Berarti zat kimia di dalam aki terjadi reaksi. Reaksinya menghasilkan listrik. Yang kedua, di dalam aki ada elektroda katoda dan elektroda anoda. Di elektroda tersebutlah yang merupakan terjadinya reaksi redoks. Oke. Untuk itu coba kita diskusikan bersama. Kita cari materinya. Oke, perhatikan. Oke.
Yang kiri. Berarti yang kiri anoda, katoda. Nah, kiri dari proses sampai ke notasi. Ada pertanyaan? Gimana Pak prosesnya Pak? Dari proses reaksi di anoda dan di katoda, ketika dijumlahkan, maka reaksinya disebut reaksi sel. Kalau reaksi di anoda dan katoda dijumlahkan, maka potensial listrik oksidasi dan potensial listrik reduksi juga dijumlahkan. Jumlahnya disebut potensial sel. Kalau pada batu baterai yang 1,5 volt itu adalah totalnya ini. Nah, untuk menghitung potensial sel ini, maka rumusnya adalah E sel sama dengan potensial di katoda atau reduksi dikurang dengan potensial di anoda atau oksidasi. Tuh. Sampai sini supaya lebih jelas, coba perhatikan pada contoh soal ini. Contoh soalnya, suatu sel volta tersusun atas elektroda nikel dan aluminium. Kalau di gambar tadi kan Zn dengan Cu ya. Nah, kalau ini pada elektroda nikel Ni dan aluminium Al itu. Kebetulan data potensial reduksinya sudah ditentukan. Nah, lihat. Ni2+ menangkap 2 elektron menghasilkan Ni. Reaksinya kan reduksi itu. Potensialnya disebut potensial reduksi. Besarnya min, 25 volt. Sedangkan aluminium Al3+ menangkap 3 elektron menjadi Al. Potensial reduksinya min 1,66 volt. Nah, perlu saya jelaskan sini. Dari data ini, maka antara Ni dengan aluminium, mana yang paling mudah reduksi? Saya tulis di sini ya. Oke. Kecenderungan. Zat tereduksi, mudah tereduksi ya. Mudah tereduksi jika potensial reduksinya lebih besar. Nah, ini yang harus dihafalkan ya. Yang potensial reduksinya lebih besar, dia mengalami reduksi. Berarti yang ini, yang besar. Yang kecil berarti yang oksidasi. Nah, itu, lihat di situ. Coba sesuai dengan kelompoknya.
Ni sama Al. Mana yang lebih mudah tereduksi? AL, Pak. Besar mana? Ni min 0,25. Sedangkan Al min 1,66 volt. Yang Besar mana? besar yang 1,66 volt, Pak. Itu kalau angka positif. Ini angka negatif. Kalau yang besar 0,25, Pak. Berarti yang besar adalah min 0,25. Berarti Ni yang lebih mudah tereduksi. Kalau ditulis, berarti kalau dari contoh itu, Ni2 plus ditambah 2 elektron menjadi Ni, potensial reduksinya 0,25 volt, betul? Sedangkan Al 3 plus 3 elektron menjadi Al, potensial reduksinya min. Ini ya, sambil dicatat nanti. Berarti potensial reduksi Ni ini ya lebih besar dari potensial reduksi aluminium. Maka Ni yang tereduksi dan Al yang teroksidasi. Nah, berarti notasi selnya, maka kan jembatan garam yang oksidasi adalah Al kan? Berarti Al teroksidasi menjadi Al3 plus. Yang sebelah kanan berarti Ni 2 plus berubah garis 1 berubah menjadi Ni. Nah, potensial selnya sama dengan berapa? Ini yang ditanyakan. Gitu ya. Nah, biar saya tidak jelaskan, kita lanjut ini ya. Oke, kita lanjutkan dari situ. Katode berarti ini ya. Oh ini. Oke, sampai itu. Ada yang mau ditanyakan? Jadi soalnya, nah, dari situ soalnya
diketahui reduksi Ni min 0,25, reduksi aluminium min 1,66 mol. Di sini kenapa di sini tetap min 0,25? Kenapa? Biar jelas. Kenapa ini min 0,25? Sedangkan ini plus 1,66. Kelompok sini? Alasannya apa? Belum tahu? Belum tahu, Pak. Ini Ni2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Ni. Reaksinya kan reduksi. Iya, Pak. Sama dengan ini kan? Ya. Iya, Pak. Makanya potensialnya min, ini tetap min. Gitu. Oh, yang bawah plus, Pak. Nah, di sini Al berubah menjadi Al3+. Ya kan? Ya, Pak. Oksidasi kan? Ya, Pak. Yang diketahui 3+, Al3+ berubah menjadi Al. Berarti kan reaksinya kebalik. Ya, Pak. Kebalikannya ya. Pak. Ini yang diketahui reduksi, sementara di anoda Al teroksidasi, maka potensialnya juga harus dibalik. Kalau reaksinya dibalik, potensialnya juga harus dibalik. Artinya kalau diketahui di sini min, di sini menjadi plus. Nah, gitu. Kenapa? Supaya di katoda itu reduksi, tetap di anoda teroksidasi. Kan jadinya redoks. Itu. Reaksi sel redoksnya, ketemulah potensial selnya nanti, yaitu min 0,25 ditambah plus 1,6, ketemunya plus 1,41 volt. Paham? Ya, Pak. Silakan yang belum paham bisa ditanyakan kembali. Saya lanjutkan kembali ya. Nah. Ini jawaban A. Jawaban B-nya di sini. Yang ini. Oke. Coba masing-masing kelompok mengerjakan latihannya ini. Silakan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nah. Jadi 1 boleh gabung. 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 kelompok, betul. Ya. Pakai buku masing-masing aja. Nah, silakan dikerjakan dengan cara kayak tadi. Silakan didiskusikan. Berapakah potensial sel yang dihasilkan dari soal tersebut? Kalau ini jelas ya. Mana yang lebih besar potensial reduksinya? Zatnya apa? Cu. Berarti Cu mengalami reduksi. Berarti reaksinya tetap kayak itu.
ya kan? Ya, Pak. Sedangkan yang ZSN Oksidasi, Pak. oksidasi berarti reaksinya dibalik. Kalau reaksinya dibalik, potensialnya juga dibalik menjadi positif. Tanpa menghitung berapa potensialnya. Potensialnya ketemu berapa kira-kira? 20, Pak. 0,20. Dari mana? Tulis kayak ini dulu. Nah, yang besar kan ini. Berarti ini tetap. Mana reaksinya? Oh, ini. Ni itu lebih besar, maka reaksinya tetap reduksi. Kayak gini kan? Lihat ini. Tetap kan? Yang lebih kecil adalah yang ini. Reaksinya dibalik. Potensialnya juga Nah, itu berarti sama. Kerjakan di kelompok masing-masing, diskusikan. Hitung potensial selnya. Caranya, ya ditulis kayak gini dulu. Nanti akan ketemu ini. Ayo cepet, belajar cepet. Nah, ngitungnya cepet. Ini gabung aja. Kamu maju aja sini. Berhadapan. Kamu ngadep ke belakang sini, yang ngadep ke depan. Nah. Nah, angkat. Silakan dihitung. Gimana? Mana? Udah ketemu? Langsung saja. Iya. Nggak apa-apa. Tulis reaksi katoda itu reduksi, anoda oksidasi. Tulis saja. Yuk langsung coba. Coba, yang udah siapa? Udah? Ayo cepat. Gampang, segampang itu enggak bisa. Udah dibeberkan kayak tadi. Udah? Coba sini. Yulaika, maju aja, enggak apa-apa. Yuk. Nah. Nah. Enggak. Berarti katoda adalah yang CO. Tulis. 2 elektron. Potensialnya sekalian. Sama dengan, nah.
Betul? Bagus, bagus. Ini dah contoh yang bagus untuk kelompok ini sudah paham. Ditanyakan potensial selnya berarti ini, kan? Ini kalau diselesaikan menggunakan reaksi di katoda dan reaksi di anoda. Ini kalau menggunakan rumus tadi. Nah, ada pertanyaan. Rumusnya kan potensial reduksi dikurangi potensial oksidasi kan? Nah, reduksinya plus 0,34 betul. Dikurang potensial oksidasi diketahui min 0,14 jadinya min kali min kan plus. Ya. Nah, min kali min jadi plus. 0,34 ditambah 0,14 ketemu 0,48. Kayaknya enggak sulit kan? Gimana? Paham belum? Ada yang mau bertanya? Agak dipercepat ya. Coba benar enggak dengan tampilan ini? Kita cek. Nah, itu kalau langsung pakai rumus ini. Gimana? Betul kan? Ya, Pak. Oke. Yakin sekarang? Oke. Oh, ini cara keduanya ini. Oke, terima kasih. Sebelum jadi antara cara satu rumus dengan cara setengah redox hasilnya harus sama. Itu. Yang kedua demikian penjelasan mengenai cara menentukan potensial sel. Nah, kira-kira enak dijelaskan langsung apa enak dijelaskan menggunakan video sambil dijelaskan? Video sambil dijelaskan. Atau video langsung saja? Video sambil dijelaskan. Berarti ada video, ada dijelaskan. Ya. Oke, lebih kena gitu ya? Oke. Kira-kira ada kesulitan enggak kamu memahami ini? Tidak. Tidak. Berarti nanti kalau ada latihan enggak ada masalah ya? Ya. Oke. Untuk itu pelajaran hari ini kami tutup sampai sini. Nanti kalian bisa memperdalam melalui latihan-latihan di buku atau di LKS. Mudah-mudahan kalau kamu menemui kesulitan bisa hubungi guru kamu kembali. Ya. Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya untuk pertemuan yang keempat nanti adalah kita mempelajari tentang sel elektrolisis. Sama atau beda dengan sel volta? Makanya saya minta pelajari sel elektrolisis. Baik di buku maupun lewat Google. Nanti kita menggunakan YouTube kayak gini agar lebih paham tentang elektrolisis. Oke, sekian. Selamat siang dan boleh istirahat.